Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap khutbah Jumat, para khotib sering menyampaikan ajakan takwa. Takwa menurut jumhur ulama secara terminologi adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Urgensi daripada takwa adalah dengan menjalankan syariat Islam secara kafah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Dan jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, Quran surat Al-Baqarah 83, kita siap melakukannya. Ketika kita diperintahkan untuk sholat, zakat, haji, kita pun siap untuk melaksanakan dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Ketika ibadah-ibadah spiritual tersebut kita mampu melakukan dengan sepenuh hati, maka semestinya perintah yang berhubungan dengan kepemimpinan juga harus kita laksanakan. Misalnya menegakkan hukum qisas, bunuh dibunuh, gigi dengan gigi, luka dengan luka, hudud, jinayat, yang mencuri potong tangan, yang berzina dicambuk 100 kali. Ini merupakan suatu kewajiban. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Ini merupakan sebuah kewajiban dari Allah, juga wajib kita laksanakan. Siapa yang mampu melaksanakan ini semua? Tentunya ini adalah kawasan daripada negara. Maka urgensi dari kepemimpinan Islam dalam menerapkan syariat Islam, bahwa pertama ada syariat yang pelaksanaan diserahkan kepada individu, seperti ibadah-ibadah ritual yang bersifat fardiyah, individual, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian yang kedua ada syariat yang pelaksanaannya diserahkan kepada jamaah atau kelompok, seperti mewujudkan kehidupan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, ataupun dakwah. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, Allah memberikan tugas kepada kelompok. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Kemudian yang ketiga, ada syariat yang pelaksananya diserahkan kepada negara, karena memang tidak bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok, seperti menerapkan sanksi, menjalankan sistem kehidupan baik ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pemerintahan, menyatukan umat Islam, kemudian mengadakan perjanjian luar negeri, dan lain-lain. Ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam peranan negara. Dan hal ini juga menjadi perbedaan Ramadan di masa Rasulullah dan di masa generasi salafus salih, di mana Ramadan di masa Rasul dan generasi salafus salih, Ramadan yang dibarengi dengan ketundukan kepada syariat secara kafah. Sedangkan Ramadan di saat sekarang ini hanyalah Ramadan yang sifatnya taubat atau ketaatan yang sifatnya musiman. Setelah habis Ramadan selesai, kemaksiatan demi kemaksiatan mulai bergelut, mulai menjamur di mana-mana. Ke Ramadan di saat sekarang kita di saat sekarang ini adalah Ramadan yang dibeludui dengan sekularisme, yaitu pemisahan agama daripada kehidupan. Islam hanya diterapkan dalam wilayah individu tanpa menerapkan dalam kekuasaan atau negara. Oleh karena itu, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, sudah saatnya kita berusaha agar kepemimpinan Islam segera ditegakkan di bumi Allah ini,
sebagai konsekuensi bahwa kita betul menjadi orang yang bertakwa, ya, sebagai konsekuensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bergabung, ya, ikut serta dalam jamaah atau kelompok untuk mewujudkan tegaknya kembali syariat Islam secara kafah, agar ada yang menjaga kehormatan dan kemuliaan Islam, menjaga kehormatan dan kemuliaan umat, menjaga harta, darah dan nyawa umat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.